Adil Catalino, Bacuramin Kasarungga, Basengat Kajubata. Yang terhormat para dewan juri, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Manon Sterling, perwakilan dari SMK Kristen Immanuel Kota Pontianak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah kisah dari daerah saya, Kalimantan Barat, yang berjudul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Jauh ya. Akhirnya sampai juga. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil, jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin, bersama dengan seorang anak gadisnya. Anak gadis tersebut sangatlah cantik, yang memiliki tubuh yang indah, rambutnya terurai mengikat hingga ke mata kaki. Namun sayang, ia memiliki sikap yang buruk. Gadis tersebut merupakan orang yang sangat malas. Ia tidak pernah sekalipun membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya setiap hari bermalas-malasan. Selain pemalas, ia juga merupakan orang yang sangat manja. Segala keinginannya harus dituruti oleh ibunya, tanpa memperdulikan bahwa keadaan ibunya sangatlah miskin. Setiap hari, sang ibu mengajak si anak untuk pergi ke sawah untuk bekerja bersama. Namun si gadis selalu menolak tawaran itu. Nak, maukah kamu menemani ibu bekerja di sawah? Kamu sudah lama tidak menemani ibu. Ayo, Nak, temani ibu. Namun, tidak mau, Bu. Sudah berapa kali aku katakan, bagaimana kau kecantikan yang aku miliki ini akan hilang ketika aku berada di sawah. Apakah ibu bisa bertanggung jawab? Tidak, bukan? Sang ibu pun pergi ke sawah, meninggalkan anaknya di rumah. Cukup jauh ya. Andai saja anakku
aku tidak bersikap kasar pada diriku. Tulang punggungku. Saya harus tetap bekerja. Langit sudah malam. Saatnya pulang. Aduh, aku capek. Setelah bekerja sepanjang hari, si ibu pun pulang. Namun tiba-tiba, anak gadis itu keluar, berteriak pada ibunya. "Ibu, bedak aku sudah habis. Ibu harus belikan aku yang baru." "Maaf, nak. Ibu lagi belum punya uang. Lain kali ya, nak. Ibu janji, ibu akan belikan kok." Namun si gadis tetap mengotot ingin dibelikan bedak yang baru. "Aku tidak mau tahu. Yang penting ibu harus belikan aku yang baru itu sekarang." Si ibu pun cuma dapat terdiam dan merenung. Kenapa si anak begitu kasar kepada dirinya? Pada suatu hari, si ibu mengajak si gadis pergi ke pasar untuk berbelanja. Karena letak pasar tersebut jauh dari tempat tinggal mereka, mereka harus melakukan perjalanan kaki yang cukup melelahkan. Dimulai dari sang ibu. Dia pun berjalan. Hingga si gadis pun kelelahan. Tiba-tiba si gadis berbisik kepada ibunya. Ibu berjalan di belakang aku saja. Aku jijik berjalan di samping ibu. Pergi." Si gadis pun berjalan di depan ibunya sambil menggunakan pakaian yang sangat bagus. Karena mereka tinggal di tempat yang terpencil, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kedua orang itu adalah sepasang ibu dan anak. Si gadis berjalan di depan ibunya sambil menggunakan pakaian yang sangat bagus. Ia bercanda supaya orang-orang yang di jalan dapat melihat dan terpesona terhadap kecantikan yang ia miliki. Sedangkan yang di belakang, ibunya berjalan sambil menggunakan pakaian lusuh dan membawa keranjang belanjaannya. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju pasar. Setibanya mereka di depan pasar, semua orang langsung melihatnya. Mereka begitu terpesona terhadap kecantikan yang ia miliki. Terutama para pemuda-pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah sang gadis. Sedangkan ketika orang melihat si ibu berjalan di belakangnya, sungguh kontras keadaannya. Mereka terheran-heran. Siapakah ibu itu?
Apakah itu adalah ibunya, pembantunya, atau apakah itu adalah budaknya? Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berani bertanya, "Hai gadis manis, siapakah orang yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu adalah ibumu?" Tanya pemuda itu. "Bukan! Bagaimana aku memiliki ibu semacam ini? Ia adalah budakku," ujar si gadis dengan penuh kekesalan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba ada seorang pemuda lagi yang bertanya, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Tanya pemuda itu lagi. "Tentu saja bukan. Ia adalah budakku," jawab gadis itu dengan sangat angkuh. Begitulah jawaban sang gadis ketika ditanyakan tentang perihal ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantunya ataupun budaknya. Pada mulanya, si ibu masih dapat menahan dan memaafkan apa yang dikatakan oleh sang gadis. Namun kelama-lamaan, hati sang ibu mulai tak kuat. Ia pun berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, hamba tak kuat. Hamba tak kuat menerima hinaan ini. Anak hamba begitu teganya kepada ibu kandungnya sendiri. Hukumlah dia ya Tuhan. Hukumlah anak durhaka itu." Tiba-tiba langit pun gelap. Petir pun bergemuruh. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, tiba-tiba perlahan-lahan sang gadis pun mulai menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya hingga mencapai setengah tubuhnya. Saat sudah mencapai setengah tubuhnya, ia pun baru menyadari dan memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku, Ibu. Maafkan anakmu, Ibu. Aku menyesal. Aku janji lagi tak akan seperti itu lagi, Ibu. Tak akan lagi, Ibu. Ampuni aku, Ibu." Si gadis pun terus memohon dan menangis. Namun segalanya telah terlambat. Tubuh sang gadis telah berubah sepenuhnya menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, semua orang masih dapat melihat. Kedua mata sang gadis masih menitikkan air matanya. Maka warga-warga masyarakat sana menyebutnya sebagai batu menangis. Demikianlah cerita yang berkisah tentang seorang
anak yang durhaka kepada ibunya. Kita dapat mempelajari beberapa hal terhadap kisah ini. Jadi, sebagai seorang anak, kita harus berbakti, menghormati, menghargai orang tua kita, terutama ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayangnya. Jadi, sebagai anak, kita sudah semestinya menghormati dan berbakti kepada orang tua kita, supaya kita tidak menyesal di keesokan harinya. Terima kasih. Saya Marlon dari SMK Kristen Immanuel, Kota Pontianak.